Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini akan memaparkan materi mengenai simulasi rangkaian penyearah setengah gelombang dan rangkaian penyearah gelombang penuh untuk memenuhi tugas mata kuliah Elektronika 1. Saya di sini tidak sendirian, saya bersama teman saya. Oke, next. Yaitu Kakak Pratama dan saya sendiri Nurul Aini. Oke, next. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama itu half wave rectifier circuit atau rangkaian penyearah setengah gelombang, dan yang kedua itu full wave rectifier circuit atau rangkaian penyearah gelombang penuh. Untuk selanjutnya, bagian rangkaian penyearah setengah gelombang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin masuk teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian half wave gelombang atau rangkaian penyearah setengah gelombang ya, yaitu rangkaian penyearah yang menggunakan satu dioda saja. Prinsip kerjanya yaitu yang pertama, pada saat setengah gelombang pertama atau puncak melewati dioda yang bernilai positif akan menjauhkan dioda dalam keadaan forward bias. Sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati dioda. Dan yang kedua, pada setengah gelombang kedua atau lembah yang bernilai negatif yang menyebabkan dioda dalam keadaan reverse bias sehingga akan menghasilkan gelombang seperti yang ada di bawah atau gelombang half wave dengan dioda yang ada. Fun fact juga, efisiensi yang rendah penyearah setengah gelombang hanya memanfaatkan setengah siklus dari sinyal AC. Oke, selanjutnya adalah simulasi dari rangkaian setengah gelombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Pratama Lepar dari kelas 4C dengan NPM 23106311664 pada mata kuliah Elektronika 1. Dan di sini saya akan membuat simulasi rangkaian penyearah setengah gelombang atau half wave untuk tugas berkelompok. Oke, alat-alat yang dibutuhkan adalah resistor 164001, maksud saya dioda, lalu resistor 10 watt yang nomornya 8R2 dan alternator sebagai V-sumber atau V-sign-nya. Langsung saja kita buat skematik rangkaiannya. Kita taruh V-sign di sini, lalu kita taruh dioda di atasnya, dan juga jangan lupa kita taruh resistor di bagian sebelah kanan. Kita rotate dan kita wirekan terlebih dahulu. Dan setelah semuanya sudah terwire atau terpasang kabel-kabelnya, sudah nyambung semua, jangan lupa di bawahnya, di bawah V-sign kita pasang ground. Dan juga untuk mengeluarkan sinyalnya, jangan lupa untuk pasang osiloskop. Titik A, osiloskop A, atau yang berwarna kuning ke atas V-sign, dan yang B yang warna biru kita setelah dioda. Lalu kita inisiasikan V-sign dan resistornya. Misalnya amplitudenya adalah 12 volt dan frekuensinya adalah kita ambil 50 Hz. Dan resistornya kita inisiasikan dengan 8 ohm aja. Oke, lalu kita running. Dan ini dia, kita mendapatkan gelombangnya. Kita atur terlebih dahulu untuk mendapatkan gelombang yang lebih baik. Sudah terlihat gelombangnya, lalu kita rapikan terlebih dahulu lagi. Nah, ini dia sudah pas. Nah, kita dapatkan pada titik nyala. Pada
pada titik kuning, pada gelombang yang kuning 11,75 volt dan pada gelombang yang biru 7,50 volt. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan dengan analog. Kita close osiloskopnya, lalu kita cari pada Proteus, yaitu probes bagian voltage. Kita taruh di sini untuk voltage-nya, dan sebelah sini. Dan jangan lupa kita pasang arusnya juga. Kita inisiasikan, sini namanya adalah Vs sebagai V sumbernya, dan ini adalah Vout atau sebagai tegangan keluarnya, dan sini sebagai arus keluarnya. Oke, kita lalu buat analognya atau sinyal analognya. Kita buat di sini. Ini dia, lalu kita pasang. Dan yang terakhir adalah ini. Oh iya, jangan lupa kita inisiasi lagi terlebih dahulu. Untuk hertznya kita kurangi biar lebih kelihatan, misalnya kita 1 hertz saja. Oke, kita lihat, kita simulate grafiknya. Kita dapatkan adalah seperti ini. Ini adalah grafik setengah gelombang yang didapatkan dari rangkaian ini. Yang kita ketahui bahwa amplitudenya adalah 12 volt dan frekuensinya adalah 1 Hz, maka 12 dikurangi 0,7 adalah 11,3. Saat ini yang gelombang warna hijau adalah yang tadi amplitudenya sebesar 12 volt, dan yang atau Vs-nya dan Vout-nya yang gelombang warna merah adalah 11,3 volt. Setelah kita tes ini, maka gelombang yang merah ini adalah gelombang half wave atau setengah gelombang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya adalah rangkaian penyearah gelombang penuh. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk membuat rangkaian penyearah gelombang penuh terdapat 2 metode. Yang pertama itu dengan menggunakan transformator center tap atau transformator CT yang dihubungkan dengan 2 dioda, dan yang satu lagi dengan menggunakan transformator non CT yang dihubungkan dengan dioda bridge atau jembatan dioda. Nah, untuk rangkaian penyearah gelombang penuh yang saya buat adalah rangkaian penyearah gelombang penuh dengan transformator center tap dan dua dioda. Nah, rangkaian ini memungkinkan kedua bagian dari sinyal input digunakan secara bergantian. Jadi misalnya untuk atas itu terminal A dan untuk bawah terminal B, dan di tengah itu terminal CT. Jadi jika dari totalnya itu misalnya 24, maka oke, selanjutnya. Lalu untuk selanjutnya terdapat prinsip kerja dari rangkaian penyearah gelombang penuh dengan menggunakan transformator CT dan 2 dioda. Untuk siklus positif seperti pada gambar, dan yang kedua itu setengah siklus negatif. Untuk setengah siklus positif sendiri, tegangan input positif, misalnya input dari bagian terminal A, bagian atas, dan bagian bawah negatif, yaitu
pada terminal B. Jadi di dioda 1 on dan di dioda 2 off, karena dioda 1 itu merupakan forward bias dan dioda 2 merupakan reverse bias. Arus akan mengalir dari terminal A lalu menuju ke dioda 1, ke resistor, dan ke CT yang akan menghasilkan tegangan V0 positif. Lalu yang kedua itu untuk setengah siklus negatif. Nah, yang siklus selanjutnya itu dimulai dari terminal B. Ketika terminal B mendekati positif, bawah positif, maka terminal A akan negatif. Untuk diodanya sendiri, dioda kedua dalam keadaan on dan dioda pertama dalam keadaan off. Sama seperti kasus sebelumnya, arus akan mengalir dari terminal B lalu menuju ke dioda 2, selanjutnya langsung ke resistor karena di dioda 1 merupakan reverse bias, lalu ke CT. Nah, tetap menghasilkan V0 positif dari kedua setengah siklus positif maupun negatif akan menghasilkan V0 positif. Jadi di sinyal osiloskop yang terlihat akan berbentuk hanya bukit-bukit gitu. Untuk hasil output tetap positif selama satu siklus penuh. Untuk selanjutnya merupakan simulasi dari rangkaian yang telah saya buat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaini. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Elektronika 1, yaitu membuat simulasi rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan menggunakan software Proteus. Di sini sebelum masuk ke rangkaian penyiarah gelombang penuh, seperti yang kita ketahui, penyiarah gelombang merupakan rangkaian penyusun utama dalam pembuatan rangkaian catu daya. Dalam rangkaian catu daya akan terdapat proses penyiarah dari gelombang AC ke gelombang DC, atau dari gelombang bolak-balik ke gelombang searah. Nah, di sini bisa kita lihat saya menggunakan transformator CT, yang mana untuk membuat penyiarah gelombang penuh terdapat dua metode. Yang pertama dengan menggunakan transformator CT yang dihubungkan ke dua dioda, dan yang satu lagi dengan menggunakan transformator non-CT yang dihubungkan dengan dioda bridge atau dioda jembatan dioda. Nah, dari rangkaian yang saya buat, di sini transformator terhubung ke dua buah dioda, lalu terhubung juga ke resistor. Nah, dengan menggunakan transformator CT. Nah, apa sih transformator CT? Jadi, transformator CT merupakan transformator yang memiliki prinsip kerja sama dengan transformator non-CT, yang artinya transformator ini akan mengubah tegangan dan arus berdasarkan perbandingan lilitan primer dan sekunder. Nah, pada transformator CT, lilitan sekunder ini terbagi menjadi dua. Bisa kita lihat di sini ada A atau terminal A, B atau terminal B. Nah, di bagian tengahnya terdapat titik atau terdapat pemisah, yaitu CT. Nah, jika kita mengambil output dari salah satu ujung center tap, misalnya kita mengambil output dari terminal A yang di atas, maka hal tersebut akan menyebabkan tegangan turun menjadi setengah dari total. Setengah dari total artinya jika dari totalnya itu 24, maka setengahnya itu 12. Nah,
sehingga arus yang keluar pun lebih kecil dibandingkan jika mengambil seluruh lilitan atau dengan menggunakan transformator non-CT. Di rangkaian tersebut bisa kita lihat bahwa rangkaian terhubung dengan sumber tegangan AC atau V-sign. Nah, V-sign di sini memiliki frekuensi 50 Hz, di mana frekuensi sendiri untuk Indonesia menggunakan 60 atau 50 Hz. Penggunaan nilai tersebut berbeda di tiap negara. Artinya, arus yang masuk ke dalam trapo akan bergerak bergantian, yaitu yang masuk ke dalam trapo bagian primer atau sebelah kiri dari saya sebanyak 50 kali per detik. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan trapo bagian sekunder atau sebelah kanan mengeluarkan tegangan output berupa tegangan AC. Nah, misalnya terdapat terminal A di bagian atas dan terminal B di bagian bawah dengan bagian tengah merupakan center tap dan polaritas 0. Apa sih polaritas sendiri? Polaritas 0 di sini ketika satu ujung lilitan sekunder akan memiliki tegangan positif terhadap center tap dan ujung yang lain akan memiliki tegangan negatif. Artinya ketika tegangan pada terminal A positif, maka tegangan pada terminal B menjadi negatif. Lalu, kita masuk ke prinsip dari rangkaian penyiaran gelombang penuh, yaitu ketika siklus pertama pada setengah siklus positif, yang pertama misalnya pada siklus pertama kita tahu bahwa sinyal gelombang AC sendiri bolak-balik, terdapat bukit dan lembah. Nah, bukit sendiri merupakan satu siklus. Nah, jadi ketika terminal A mendekati positif, maka B negatif. Nah, arus yang mengalir dari terminal A akan menuju dioda D1. Lalu, dari dioda D1 akan dialirkan ke resistor. Kenapa dialirkan langsung ke resistor? Kenapa enggak ke D2 atau dioda kedua? Karena seperti yang kita ketahui, dari terminal A ke dioda 1, di sini dioda 1 dipasang secara forward bias atau bias maju, sehingga arusnya langsung mengalir. Ketika arus melewati dioda D2, ketika arus akan melewati dioda D2, karena di sini dioda D2 dipasang secara reverse bias atau berlawanan arah, maka arus tidak bisa melewati D2. Yang akhirnya arus akan melewati ke resistor. Gitu. Nah, sehingga didapatkan bentuk setengah gelombang positif. Lalu untuk siklus selanjutnya atau siklus kedua, ketika terminal B lebih positif atau bernilai positif dan terminal A lebih negatif atau bernilai negatif, maka arus dari terminal B akan menuju dioda kedua. Selanjutnya akan mengalir ke resistor. Sama seperti kasus sebelumnya, arus tidak bisa melewati dioda pertama karena dioda pertama bersifat reverse bias atau menghalangi arus melewati dioda
sehingga arus akan mengalir melewati R1. Begitupun selanjutnya untuk siklus ketiga dan selanjutnya. Nah, dari siklus kedua tadi, outputnya berupa tegangan positif untuk setengah gelombang. Sehingga nanti output dari gelombangnya sendiri akan berbentuk bukit-bukit gitu. Nah, sini ada beberapa perhitungan. Jadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketika di sekunder totalnya itu 24, karena dia center tap, maka dibagi 2. Otomatis 12, 12. Nah, misalnya PCT A 12, PCT B 12, maka totalnya 24. Nah, untuk menghitung tegangan puncak pada sekunder, kita bisa menghitungnya dari setengah bagian tadi. Saya ada beberapa perhitungan. Baik, sudah terlihat. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa di VCTA memiliki tegangan 12 volt. Untuk mencari tegangan puncaknya, kita kalikan dengan akar 2. Sehingga nilainya jadi 16,97 volt. Tapi tegangan tersebut mengalami penurunan dikarenakan melewati dioda tadi sebesar untuk nilai tegangan dioda sendiri sebesar 0,7 volt sehingga tegangan tadi dikurangi 0,7 hasilnya 16,27. Lalu kita kembali ke rangkaian tadi. Di sini ada titik D. Kita bisa mencari nilai dari D ini, yaitu Pi rata-rata atau Pi average. Untuk perhitungannya. Nah, untuk mencari nilai tegangan rata-rata atau Pi average, kita menggunakan rumus 2 dikali Pi peak atau Pi puncak yang sudah kita temukan tadi dibagi Pi. Jadi nilainya 2 dikali 16,7 dibagi 3,14, hasilnya untuk Pi average adalah 10,36. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait penyiaran gelombang penuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai rangkaian penyiaran setengah gelombang dan rangkaian penyiaran gelombang penuh. Mohon maaf apabila ada informasi yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.